Lo pasti pernah dengar pepatah, konsisten adalah kunci kesuksesan. Tapi pernah nggak lo bayangin, gimana rasanya kalau rutinitas lo itu kayak treadmill, lo udah jalan terus, kaki pegel, napas ngos-ngosan, tapi ujungnya tetap aja di tempat yang sama. Ya gue juga pernah ngalamin itu. Dulu gue sempet set alarm tiap jam, bangun subuh, baca modul, catat poin sana-sini, terus push up 50 kali sebagai reward. 2 minggu berlalu, gue ngerasa bangga sama diri sendiri, tapi begitu nilai tugas keluar, sama aja. Hasilnya stagnan. Gua capek fisik, mental remuk, tapi hasil nihil. Saat itulah gua sadar, konsisten itu penting tapi bukan jaminan mutlak buat sukses. Lo bisa rajin tiap hari, tapi kalau semua usaha lo nggak diarahkan dengan ilmu dan tujuan yang tepat, lo cuma berpura-pura maju. Sejenak, tutup mata lu, bayangin lu berdiri di tengah hutan belantara. Lu bawa kompas, lu punya sepatu gunung, lu siap trekking, tapi kompas lu rusak dan lu nggak punya petunjuk jalan. Lu tetap melangkah, jalan setapak atau enggak, lu nggak tahu kemana lu menuju. Kondisi kayak gitu sama aja kayak lu konsisten belajar atau bekerja tanpa punya peta. Tubuh lu bekerja keras, otak lu berputar, tapi lu berakhir lost di tengah jalan. Lu pernah nanam benih di pot, lu tanam biji bunga atau pohon kecil. Lalu tiap pagi lu siram, lu beri pupuk yang mahal, dan lu sapa cepat tumbuh ya nak. Tapi 2 minggu kemudian nggak ada tunas yang muncul. Lu kecewa dan lu mikir mungkin benihnya palsu. Padahal masalahnya ada di tanah. Tanah lu keras, gersang, nggak punya nutrisi. pH-nya salah. Tanpa tanah subur, benih lu nggak punya kesempatan untuk tumbuh. Persis kayak proses belajar atau berkarir. Lo bisa bangun jam 4 pagi sehari-hari, baca buku 2 jam, latihan soal 10 soal tiap sesi. Semua konsistensi itu terlihat impresif di mata lo sendiri. Tapi dasar lo yakni pengetahuan, mindset, dan strategi nggak lo olah dengan baik, maka hasilnya juga gersang. Konsistensi tanpa tanah yang bagus sama aja kayak bertarung dengan tangan terikat. Lo butuh memupuk dasar itu. Pahami konsep, pelajari metode, cari feedback, baru siram lagi dengan usaha harian. Pengetahuan itu ibarat kemudi di sebuah perahu. Lo bisa mendayung mati-matian, tapi kalau lo nggak tahu tujuan, lo hanya berputar-putar di danau. Sama halnya dalam belajar atau kerja. Lo butuh feedback dari mentor, teman belajar, atau bahkan diri lo sendiri lewat refleksi supaya lo tahu di mana posisi lo sekarang dan kemana lo harus melaju. Misalnya, lo lagi belajar bahasa asing. Lo rutin hafalin kosakata 10 kata tiap hari. Lo praktik ngomong sama diri sendiri. Lo bahkan install aplikasi karaoke buat latihan listening. Tapi kalau lo nggak pernah dicek sama penutur asli atau guru, lo bisa saja salah pronunciation terus-menerus dan kebiasaan salah itu jadi susah diubah. Dengan feedback, lu jadi tahu letak kelemahan lu. Mungkin intonasi lu meleset, atau grammar lu sering salah. Setelah tahu, lu bisa perbaiki, dan next time latihan lu jadi lebih tajam. Feedback juga bisa datang dari catatan harian lu sendiri. Setiap malam sebelum tidur, luangin 5 menit buat nulis. Apa yang gue pelajari hari ini, di mana gue masih ragu. Tulisan sederhana itu jadi jurnal perkembangan catatan mikro yang malah bikin insight makro. Lu bisa lihat pola. Minggu lalu, lo sering stuck di soal integral. Minggu ini di kalimat kompleks grammar. Nah, lo bisa adjust strategi. Alokasi waktu khusus buat topik itu. Sebelum lo melompat ke rutinitas harian, lo perlu tanya satu pertanyaan sakti. Kenapa gue lakuin ini? Kalau jawaban lo cuma biar pinter atau biar lulus, kemungkinan semangat lo gampang padam setahun ke depan. Lo butuh alasan yang membara, yang bikin lo melek tengah malam ini demi belajar. Mungkin lo pengen buktikan ke mantan lo bahwa lo sekarang lebih baik. Atau lo kepikiran orang tua lo yang kerja keras demi sekolahin lo, dan lo pengen balikin jasa mereka dengan prestasi. Atau lo punya mimpi buat nongkrong di kafe Paris sambil baca novel tanpa kamus. Apapun itu, tulis 3 alasan terkuat lo di secarik kertas, tempel di monitor atau di cermin. Setiap pagi sebelum buka laptop, lo baca dan rasakan bara, semangat menembus dada. Itulah bensin lo, bahan bakar yang bikin mesin konsistensi lo jalan mulus. Gagal itu nggak enak. Gua tahu lu pernah ngerasa muter otak waktu salah jawab soal atau hopeless pas presentasi depan dosen killer. Saat itu lu punya 2 pilihan, menyerah sambil bilang, gua emang bodoh atau bangkit bareng growth mindset. Oke, ini tantangan, gua pelajari lagi, gua coba lagi. Growth mindset itu mindset juara yang percaya kalau kemampuan lo bisa diasah lewat usaha dan latihan. Lihat contoh Thomas Edison yang ribuan kali gagal sebelum lampunya menyala, atau Michael Jordan yang nggak bakal jadi legenda basket kalau dia menyerah di dunk pertama yang meleset.
Mereka terus berlatih menggali kesalahan jadi bahan bakar. Lo bisa mulai refleksi sederhana. Buat daftar kecil di buku catatan, tuliskan 3 kesalahan utama lo hari ini. Tiap poin lo tambahin rencana konkret seperti soal A gua salah karena nggak hafal rumus, besok gua review rumus itu dan latihan soal 10 tambahan. Dengan begitu lo nggak cuma aware sama kelemahan tapi punya blueprint untuk perbaikan. Sekarang lo udah punya pondasi, konsistensi, feedback, dan alasan yang menyala. Saatnya pasang kemudi, teknik belajar dan kerja yang terbukti bikin efisiensi melesat. 1. Chunking and prioritizing. Bagi tugas besar jadi blok kecil. Jangan baca 50-an halaman sekaligus, tetapi pecah jadi 5 sesi 10-an halaman. Fokus 1 blok sampai selesai, baru pindah. 2. Active recall berkala. Setelah 1 sesi baca, tutup buku, tanya, apa 3 poin utama? Jawab pakai kata sendiri. Ini melatih otak buat aktif nge-recall memori. 3. Spaced repetition cerdas, atur ulang pengulangan. Review hasil kerja lo setelah 1 hari, 3 hari, seminggu, atau sebulan. 4. Pomodoro plus reward 25 menit fokus, 5 menit break dengan hadiah mini tiap sesi. Bisa makan snack favorit lo atau scroll Instagram. 5. Metode Feynman and Teaching, coba jelasin ke teman lo. Kalau lo bisa bikin mereka paham, berarti lo benar-benar menguasai. Interleaving cross-training campur topik dalam 1 sesi. Misalnya 30 menit matematika, 30 menit bahasa, lalu balik lagi matematika. Otak lo jadi fleksibel berpindah konteks. Gabungkan ke 6 teknik ini sesuai gaya lo. Yang penting paham logika di balik, chunking buat mencegah cognitive overload, recall buat konsolidasi memori, repetition buat long-term retention, dan seterusnya. Kondisi ruang belajar itu layaknya suhu ruangan di greenhouse harus ideal buat pertumbuhan. Matikan notifikasi, rapihin meja, sedia air putih atau teh hijau. Pencahayaan harus lembut, bukan silau. Bikin ritual, alarm suara familiar. Pilih lagu yang memompa semangat. Penyambutan indera, seduh kopi atau teh hirup aroma. Pemanasan. Otak, coret-coret mind map 5 menit. Ritual ini sinyal jelas ke otak, sekarang waktunya serius. Kalau bosan, pindah lokasi ke kafe favorit lo atau ke taman favorit lo asalkan bebas gangguan. Emosi kadang kayak badai di lautan tenang. Saat mood drop, tarik napas dalam, pejam mata, lepaskan semua pikiran berat. Luangkan 2 menit mindfulness, fokus pada napas. Selain itu, journaling singkat. Tulis 3 hal yang bikin lo bersyukur, 3 hal yang mau lo capai esok hari. Ini reset mindset, ngubah fokus dari kekurangan ke peluang. Setiap pekan, lakuin GPS check. Jarak, apa target mingguan tercapai? Arah, apakah lo masih sejalan sama alasan lo? Metode, apa teknik lo perlu diperbaiki? Anggap ini untuk memperbaiki jiwa produktif lo. Setiap revisi itu evaluasi. Sedikit demi sedikit, lo akan makin optimal. Bro, konsisten itu ibarat pondasi. Tapi bangunan megah butuh desain arsitek, yakni ilmu, feedback, dan tujuan jelas. Jadi konsisten tiap hari. Tapi tanam di tanah subur, siram dengan ilmu, pupuk dengan refleksi, dan arahkan dengan why lo yang menyala. Nanti tiap tetes keringat lo bakal menumbuhkan pohon prestasi yang kokoh. Yuk, mulai sekarang. Bukan sekedar konsisten, tapi konsisten yang cerdas.